Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi mengenai materi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asma Sera Aulia, nomor absen 8. Kenalkan, nama saya Maulana Abdul Razak, nomor absen 22. Dan perkenalkan, nama saya Nisrina Solo Anjani, nomor absen 27. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari trigonometri. Nah, penjelasannya ada di samping ya. Apa itu trigonometri? Jadi, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang berarti 3 sudut dan metron yaitu mengukur. Secara praktis, ilmu ini digunakan untuk menghitung jarak atau ketinggian yang sulit diukur secara langsung. Konsep dasar trigonometri berpusat pada perbandingan sisi-sisi di dalam segitiga siku-siku. 3 fungsi utama yang paling sering digunakan adalah 1. Sinus atau sin, yaitu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Yang kedua, kosinus atau cos, yaitu perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring. Dan ketiga, yaitu tangen atau tan, yaitu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Ilmu ini tidak hanya sekedar teori angka, tetapi digunakan secara luas di berbagai bidang, seperti arsitektur dan teknik. Membantu mengukur tinggi gedung, kemiringan atap, atau kekuatan struktur jembatan. Navigasi digunakan oleh pilot dan pelaut untuk menentukan arah dan posisi. Dan terakhir, fisika dan astronomi, yaitu memetakan gelombang suara atau cahaya dan menghitung jarak antar bintang tidak hanya dalam dunia kerja. Trigonometri sendiri ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari loh. 1. Mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Kedua, mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama seperti poin sebelumnya. Ketiga, mengatur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Dan keempat, melalui pengaturan sudut elevasi tendangan, bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Nah, demikian penjelasan mengenai trigonometri. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu trigonometri dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sin, cos, dan tan pada materi trigonometri yang telah dijelaskan oleh Nisrina. Apa itu sin, cos, dan tan? Sini saya akan menjelaskan tentang ketiga hal tersebut. Yang pertama, sin atau yang disebut sinus dan cos yang disebut kosinus, lalu ada tan yang sering disebut tangan, adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menghitung perbandingan panjang sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku berdasarkan besar salah satu sudutnya. Bayangkan, kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudut langsungnya dinamakan theta. Berdasarkan posisi sudut tersebut, kita bisa membagi ketiga sisi segitiga menjadi yang pertama, sisi depan, sisi yang posisinya persis di depan sudut theta. Sisi samping, sisi yang berada di samping atau bawah sudut theta, bukan sisi miring. Lalu ada sisi miring atau nama latinnya hipotenusa, sisi terpanjang yang posisinya selalu di depan sudut siku-siku. Lalu ada pengertian dan rumus dasarnya. Berikut adalah pengertian matematis dan rumus dari ketiga fungsi tersebut. Yang pertama, sinus atau sin, perbandingan rasio antara panjang sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga dengan rumus sin theta atau depan per miring. Lalu ada kosinus atau cos, perbandingan rasio antara panjang sisi samping sudut dengan sisi miring segitiga dengan rumus cos theta atau samping per miring. Lalu yang terakhir ada tangen atau tan, perbandingan rasio antara panjang sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Tangen juga merupakan hasil pembagian dari sinus dengan kosinus, sin per cos, menggunakan rumus tan theta sama dengan depan per samping. Lalu ada cara cepat menghafal, yaitu seperti berikut.
menggunakan singkatan populer ini, sin, demi. Sin sama dengan depan dan miring. Lalu kos, sami. Kos sama dengan samping dan miring. Lalu ada tan, desa, sama dengan depan atau samping. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sudut istimewa. Apa sih sudut istimewa itu? Halo semuanya, selamat datang di materi saya, yaitu sudut istimewa dalam trigonometri. Hari ini bakal membahas materi yang super penting, tapi sering bikin bingung. Materi ini disusun oleh saya, Ashifa, dari kelas 10 TKL 1 dengan presensi nomor 8. Yuk kita buat matematika jadi lebih simpel dan seru. Langsung kita mulai dari konsep dasarnya. Sebelum kita masuk ke sudut istimewa, kita harus kuasai dulu fondasinya, yaitu konsep dasar trigonometri pada segitiga siku-siku. Kuncinya ada di 3 perbandingan utama, yaitu sinus, kosinus, dan tanggen. Biar gampang ingatnya, sinus itu demi alias depan miring, kosinus itu sami alias samping per miring, dan tanggen itu desa alias depan per samping, atau bisa juga dicari dari sin dibagi cos. Nah, sudut siku-siku 90 derajat ini jadi patokan dasar kita untuk menentukan rasio-rasio tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya sudut istimewa itu? Sudut istimewa adalah sudut tertentu yang nilai perbandingannya biasanya bisa kita tentukan secara eksak dan langsung tanpa perlu bantuan kalkulator. Menarik bukan? Di sini kita bisa melihat tabel rangkuman nilai sudut istimewa untuk satu kuadrat. Untuk kuadrat 1, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ada tips seru nih buat menghafalnya tanpa beban. Perhatikan dari sinus. Nilainya itu teratur banget. Naik dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1. Kalau kosinus, tinggal kita balik aja urutannya dari belakang ke depan, jadi nilainya turun dari 1 sampai 0. Sedangkan tanggen, tinggal kita bagi aja nilai sinus dengan kosinusnya. Kalian penasaran gak sih dari mana datangnya angka-angka di tabel ini? Yuk kita bedah asal-usul di slide selanjutnya. Asal-usul sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Pertama, untuk sudut 30 dan 60 derajat, nilai ini sebenarnya lahir dari segitiga sama sisi yang dipotong adil menjadi 2. Potongan ini menghasilkan perbandingan panjang sisi yang selalu tetap, yaitu sisi depan 30 derajat adalah A, sisi sampingnya A akar 3, dan sisi miringnya 2A. Makanya saat kita cari sin 30 derajat, pakai rumus depan per miring atau demi. Ketemu hasilnya setengah. Kedua, untuk sudut 45 derajat, angka ini didapat dari segitiga siku-siku sama kaki. Karena kakinya sama panjang, perbandingan sisinya adalah depan A, samping A, dan miring A, akar 2. Dari inilah kita tahu kenapa nilai tan 45 derajat itu sama dengan 1, karena depan dibagi samping atau A dibagi A. Atau kita bisa menggunakan rumus desa. Pembuktian sudut 90 derajat. Nah, sekarang gimana dengan sudut 90 derajat? Kita bisa membuktikannya pakai grafik kartesius koordinat X dan Y. Bayangkan ada garis jari-jari sepanjang R yang berputar tegak lurus ke atas tepat di sumbu Y positif, karena posisinya tegak lurus ke atas. Garis ini nggak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Jadi nilai X-nya sama dengan 0, tetapi ketinggiannya penuh setinggi jari-jari lingkaran. Jadi nilai Y-nya sama dengan R. Kita mencari cos 90 derajat, rumusnya kan samping per miring atau X per R, karena
X-nya 0, maka 0 dibagi R hasilnya adalah 0. Sebaliknya untuk tangen, karena rumusnya depan per samping ataupun desa atau Y per X, kita akan membagi nilai Y dengan 0. Dalam matematika, pembagian dengan angka 0 itu hasilnya tak terdefinisi, atau kita tulis dengan simbol tak terhingga. Oke, setelah paham kuadrat 1, sekarang kita tantang diri kita untuk melihat sudut yang lebih besar. Satu putaran lingkaran penuh kan 360 derajat. Nah, itu dibagi menjadi 4 wilayah yang namanya kuadrat. Tanda positif atau negatif nilai trigonometri itu tergantung sudutnya ada di kuadrat mana. Biar nggak pusing ngafalinnya, ada jembatan kedelai yang super populer. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadrat 1, semua fungsi bernilai positif. Kuadrat 2, hanya sinus yang positif. Kuadrat 3, hanya tangen yang positif. Kuadrat 4, hanya kosinus yang positif. Ingat kalimat tadi ya, semua sindikat tangannya kosong. Rumus relasi sudut. Lalu, gimana cara menghitung sudut besar yang ada di kuadrat 2, 3, atau 4? Tenang, kita punya senjata rahasia yang namanya rumus relasi sudut. Di sini kita pakai patokan 180 derajat dan 360 derajat. Kenapa? Karena patokan horizontal ini lebih aman dan anti ribet. Fungsi trigonometrinya nggak akan berubah. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, dan tan tetap jadi tan. Kita tinggal sesuaikan rumusnya seperti yang tertera di slide. Untuk kuadrat 2, kita pakai 180 dikurang theta, di kuadrat 3 ditambah theta, dan kuadrat 4 360 dikurang theta. Berikut di sini ada nilai sin, cos, tan untuk semua sudut, dan kalian bisa melihat kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4. Di sini lebih rinci, silakan pause untuk kalian memahami apa yang sudah saya catat. Dan di bawah situ ada soal ataupun contoh pengerjaan seperti sin 120, cos 225, tan 300, dan cos 150. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang sudut istimewa trigonometri. Ternyata kalau tahu konsep dan polanya, materi ini nggak seserem kelihatannya kan. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Kalau ada bagian yang masih bikin penasaran atau mau ditanyakan, yuk diskusikan setelah ini atau komen di bawah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Hai guys, setelah tadi kita membahas mengenai apa itu trigonometri, Sin, cos, tan. sudut istimewa, kali ini kita akan masuk ke bagian soal. Disimak ya. Nah, di sini aku ada satu contoh soal dari nilai sin cos tan untuk semua sudut istimewa. Apa itu? Jelasin dong. Satu contoh soal ya, sin 120. Nah, sin 120 kita nyari dulu menggunakan rumus relasi kuadrat 2 karena dia berada di tempat 190 sampai dengan 180 derajat. Oh iya. Nah, sin 180 dikurangi theta sama dengan 120 derajat. Lalu kita masukkan theta sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Karena 180 derajat dikurangi 120 hasilnya 60 derajat. Jadi kita masukin sin dalam kurung 180 dikurangi 60 tutup kurung sama dengan plus sin 60. Lalu kita cari di tabel nilai-nilai sin cos tan. Nah, kita cari ini kan 60 sudutnya. Iya, 60 sin. Ini 60 sin. Jadinya hasilnya setengah per akar 3. Setengah akar 3, sorry guys. Oh, jadi gitu ya. Iya. Udah paham nih? Terima kasih Siva. Oke, thank you Siva. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.